Selamat siang, saya Carmela Titis Ganda Sanubari dengan nomor induk mahasiswa 01107011 dari program studi Desain Komunikasi Visual Diploma 3. Saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Buku Ilustrasi sebagai Media Edukasi Meningkatkan Literasi Membaca. Hal yang melatar belakangi saya memilih tema tentang literasi membaca adalah fakta bahwa Indonesia sudah sejak lama mengalami krisis literasi membaca. Yang mana di sini saya mengambil data mulai dari tahun 2015 dari sebuah penelitian bernama PISA menyatakan bahwa Indonesia berada di urutan ke-62 dari 70 negara yang menjadi objek studi mereka. Selanjutnya di tahun berikutnya ada sebuah penelitian dari bernama World Most Literate Nation menyatakan bahwa Indonesia berada di posisi ke-60 dari 61 negara yang menjadi objek studi mereka. Dan masih di tahun yang sama, UNESCO pun menyatakan bahwa minat membaca masyarakat Indonesia hanya sebesar 0,01%, yang mana diartikan dari 1.000 orang hanya ada 1 orang yang rajin membaca. Dan di tahun 2018, PISA mengeluarkan lagi sebuah data bahwa Indonesia berada di urutan ke-71 dari 77 negara. Selanjutnya di tahun 2019, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menyatakan Indonesia sedang mengalami krisis literasi yang serius. Objek perancangan saya adalah dengan fakta bahwa Indonesia sudah sejak lama mengalami krisis literasi membaca, yang mana saya mengambil data dari 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2015, bahwa selama 5 tahun terakhir tingkat literasi membaca Indonesia selalu berada di 10 besar terbawah dari puluhan negara yang menjadi objek studi. Target audiens saya adalah untuk mereka yang berada di usia dari 17 tahun sampai 22 tahun, berjenis kelamin perempuan dan laki-laki, pekerjaan sebagai pelajar dan mahasiswa, domisili berada di Yogyakarta karena mereka adalah target audiens langsung dan cepat, dan memiliki psikografis yaitu remaja atau mahasiswa aktif yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan ingin melakukan perubahan yang positif. Analisis SWOT terhadap perancangan buku ilustrasi saya yaitu kekuatannya berada pada buku bacaan yang bersifat edukatif dengan ilustrasi, mempermudah pembaca untuk memahami informasi, dan gaya desain yang sesuai dengan target audiens. Untuk kelemahannya yaitu minat untuk membaca buku rendah dan topik yang diangkat terdengar klise. Untuk peluang atau kesempatannya adalah karena buku ini bersifat edukatif yang mengajak, gerakan ini bersifat sederhana tetapi sangat bermanfaat. Dan belum banyak buku ilustrasi yang mengedukasi tentang literasi membaca. Untuk ancamannya yang pertama adalah buku yang bersifat edukatif kurang diminati oleh generasi muda, dan tingkat kesadaran yang rendah untuk menerapkan edukasi di buku ke dalam kehidupan sehari-hari. Ada 2 konsep desain yang saya lakukan terhadap perancangan buku ilustrasi ini. Yang pertama adalah konsep verbal. Buku ilustrasi ini berisi 35 halaman dengan ukuran 14,8 x 21 cm yang memberikan edukasi apa itu membaca, apa itu literasi membaca, hingga bagaimana menumbuhkan minat membaca di kalangan generasi muda. Selanjutnya adalah konsep visual, yaitu teknik yang saya ambil adalah menggunakan teknik digital painting dengan gaya simplified illustration, yang berarti ilustrasi yang saya tampilkan memiliki bentuk dan karakter yang sederhana dari bentuk aslinya, dan dominan menggunakan dry atau chalk brush untuk menampilkan coretan yang tidak halus. Dan pemilihan warna yang saya pakai adalah dominan berwarna cerah, karena sesuai dengan target audiens saya yaitu mereka yang berusia 17-22 tahun. Untuk studi tipografi, saya memakai 3 font dalam perancangan buku ilustrasi saya. Yang pertama, font bernama Antologi. Font ini saya pilih untuk judul buku karena font ini memiliki karakteristik yang tebal, sehingga memudahkan orang untuk melihat dan membaca judul dari buku saya. Dan juga font ini memberikan kesan yang modern karena font ini termasuk dalam jenis sans serif yang mana tidak kaku. Selanjutnya, font bernama Bebas. Font ini saya pilih untuk judul dari setiap topik di bacaan buku ilustrasi saya.
Font ini saya pilih karena ia memiliki karakteristik yang mudah dibaca karena ia hanya memakai huruf kapital sehingga memudahkan orang untuk melihat dari judul dari setiap topik yang ada di buku. Dan yang terakhir ada font bernama Crimson Tag. Font ini saya pilih karena font ini sebagai teks bacaan yang mana memudahkan orang ketika membaca tidak akan merasa lelah. Karena font ini masuk dalam jenis font serif yang mana biasa digunakan dalam buku bacaan seperti novel atau teks yang panjang sehingga orang tidak merasa lelah karena font ini memiliki kaki yang memberikan jarak di setiap huruf yang ada dalam buku bacaan. Selama proses perancangan buku ilustrasi ini tentunya saya melihat referensi desain lain. Seperti yang terlihat di layar slide, saya menemukan 3 buah gambar ilustrasi yang saya ambil dari Pinterest, yang mana memiliki kesamaan menggunakan gaya desain simplified illustration. Di gambar pertama terlihat secara sederhana seorang perempuan sedang berjalan bermain HP dengan background polos berwarna kuning. Dan yang selanjutnya adalah seorang perempuan sedang duduk atau membaca buku dengan menggunakan gaya desain simplified illustration untuk menggambarkan suasana. Dan yang ketiga adalah seorang laki-laki yang sedang duduk di sebuah galaksi atau di sebuah planet, yang mana di sini memberikan saya referensi untuk menggunakan unsur dari planet atau universe ke dalam desain saya. Dalam mendesain ilustrasi atau karakter, tentunya sebelum saya mengeksekusi, saya melakukan coretan terlebih dahulu atau yang disebut dengan sketsa. Di sini saya mengambil beberapa contoh sketsa yang saya lakukan sebelum saya memberikan teknik penggambaran coloring. Di sini saya menggunakan pen tablet untuk menggambar sketsa saya, sehingga nanti ketika saya mengcoloring saya hanya mencontoh dari apa yang sudah saya lakukan di sketsa. Setelah sketsa, selanjutnya yang saya lakukan adalah pewarnaan atau yang disebut dengan coloring. Di sini saya mengambil beberapa contoh dari ilustrasi yang sudah saya warnain dari sketsa saya sebelumnya dengan menggunakan warna yang sudah saya tentukan di awal, yaitu memiliki warna yang cerah seperti yang disesuaikan untuk target audiens saya. Dalam proses mendesain, saya melakukan beberapa percobaan atau yang disebut dengan alternatif desain sebelum saya menentukan desain mana yang pas, yang sesuai dengan tema dan konsep yang saya rencanakan di awal. Di sini saya memberikan 3 buah alternatif desain untuk cover buku ilustrasi saya, yang mana terlihat jelas dari perbedaannya yaitu pada pewarnaan background. Tetapi dari perbedaan warna ini pun juga memberikan kesan yang berbeda. Yang pertama, saya menggunakan kombinasi warna ungu dengan warna biru tua. Di sini memberikan kesan warna langit twilight, yaitu langit peralihan dari sore hari ke malam hari. Yang kedua, saya memberikan gabungan warna orange dengan warna kuning muda dengan warna biru muda, yang mana memberikan kesan warna senja. Dan yang ketiga, saya menggabungkan warna biru tua dengan warna turunan dari warna biru, yang mana memberikan kesan malam hari. Di sini karena konsep dan tema yang saya ingin sampaikan dalam cover buku saya, yaitu melalui buku kita bisa meraih mimpi kita bisa melihat dunia. Dunia di sini saya menggambarkan tidak benar-benar dunia, tapi juga dunia dalam arti adalah mimpi atau keinginan kita. Berarti yang mana dari konsep ini saya ingin dari membaca kita bisa mencapai mimpi kita bahkan ke level tertinggi pun. Yang mana di sini saya merasa di pilihan desain yang terakhir itu bisa merepresentasikan dari konsep dan tema yang saya inginkan, bahwa dari membaca buku kita bisa melihat dengan jelas dunia yang kita mau atau dunia yang kita harapkan, dan itu semua menjadi mungkin bahkan di level yang tertinggi sekalipun, yang dimana di sini di ilustrasi atau di desain nomor 3 bisa memberikan saya vibe atau suasana luar angkasa, yang mana adalah level yang tertinggi dari sebuah semesta. Oleh karena itu akhirnya saya menjatuhkan pilihan saya untuk cover buku ilustrasi saya pada desain terakhir saya, karena saya merasa warna dan konsep ini sesuai dengan tema dan konsep yang saya rencanakan di awal terhadap filosofi dari buku cover saya.
tahap terakhir dalam proses mendesain yaitu final design. Di sini saya memberikan final design ada sebanyak 24 ilustrasi, yang mana 2 diantaranya termasuk cover buku, cover depan dan cover belakang. Di sini saya memberikan final design terhadap desain-desain saya yang mana sesuai dengan konsep yang saya sudah rencanakan di awal. Yang mana pertama saya memberikan gaya desain simplified illustration. Yang kedua, saya memberikan pemilihan warna yang cerah atau pop yang disesuaikan dengan target audiens saya yang mana berusia 17-22 tahun. Dan di sini tidak lain tidak bukan konsep utama saya adalah tentang buku, tentang membaca, tentang mimpi, tentang harapan. Yang mana di sini ada banyak sekali unsur-unsur dari buku, dari membaca, dari artikel, dari tulisan, dari sebuah mimpi, dan dari tokoh-tokoh besar di sini yang dimana dengan harapan bisa membangkitkan keinginan pembaca untuk bisa memiliki perjalanan atau cita-cita sebesar tokoh-tokoh ini yang bisa memberikan inspirasi kepada pembaca. Yang terakhir adalah aplikasi desain. Di sini saya mengaplikasikan desain ilustrasi saya ke dalam sebuah buku yang berukuran 14,8x21 dengan cetak hardcover laminasi doff dan menggunakan kertas art paper. Sebagai penutup, penulis memberikan kesimpulan bahwa melalui buku ini, penulis berharap bisa mengajak pembaca untuk menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu gerakan sederhana yang akan memberikan dampak yang berarti untuk menumbuhkan kebiasaan membaca di generasi muda Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata selama saya mempresentasikan tugas akhir saya, mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat siang.